Oke, selamat datang kembali di channel Doyan Cuan. Untuk edisi hari ini Selasa 25 November 2025. Kita akan update lagi ya saham konglomerasi dari Happy Apsoro ya. Apakah melanjutkan tren bullish-nya? Ada Bufa, Mina, Raja, dan Ratu. Sebelum lanjut analisa, tetap dukung ya channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Dan tetap komen ya apabila ada saham yang menarik untuk dibahas di besok hari ya. Oke, langsung kita coba analisa. Oke, kita update IHSG untuk hari ini tutup melemah tipis 0,56%. IHSG masih bagus ya, masih uptrend berada di atas MA200. MA200 ya, MA50 dan MA20 ya. Sangat uptrend dan memang hari ini koreksi wajar ya, karena memang dari supportnya cukup jauh ya, support MA20-nya di sekitar 8.350 dan support minornya ini sempat di-retest ya ke area support minornya di 8.480. Saat ini masih uptrend, koreksi wajar. Kemungkinan akan sideways dulu ya, akan sideways dulu di area atas ini ya. Apabila support minornya ini di break akan turun dulu, kemungkinan akan uji lagi di supportnya di bawahnya lagi ya di MA20. Masih bagus IHSG, koreksi wajar karena memang sudah naik cukup tinggi dari support yang cukup jauh. Untuk momentum MACD-nya bagus, dia masih golden cross ke atas ya. Jadi apabila koreksi ke dekat-dekat MA20 malah kesempatan beli ya yang belum punya barang ya, masih bagus IHSG, bisa dipantau di area support minor dan support kuatnya di MA20. Oke, saham pertama ya kita ada Bufa. Hari ini untuk menguat cukup besar ya, 20,09%. Candle-nya sangat bullish, volumenya juga cukup besar ya. Dan secara trennya memang sangat uptrend, dia bergerak di atas MA200, MA50 dan MA20-nya ya, dan baru aja nih ya breakout di level resistannya di 1050-an ya dengan volume, dan setelah itu dia selalu bikin candle higher high. Untuk Bufa masih sangat uptrend, tapi memang untuk swing sudah cukup tinggi ya, untuk risk reward-nya kurang menarik kalau untuk swing karena sudah cukup jauh dari support-nya. Apabila ditarik dari, pas kenaikan awalnya ya, untuk Fibonacci 0,3-nya masih di bawah banget ya, di 1030 ya, di area sideways-nya ini. Jadi, cukup riskan apabila untuk, swing ya, tapi untuk scalping sebenarnya masih cukup menarik, karena candle hari ini bullish, candle bullish dan volumenya pun juga masuk. Jadi untuk scalping masih cukup menarik ya. Bisa diperhatikan ya untuk Bufa nanti bisa di-chart lebih kecil ya di 5 menit, 3 menit untuk scalping ya. Momentum MACD-nya pun masih bagus, golden cross ke atas ya. Kita coba lihat Broksum ya, Broksum per hari ini sama ada small distribusi, ada IF yang keluar, ada tapi yang masuk ada MG, AGL, MG, AK, LG, AZ ya, broker non retail juga di average 1273, jadi sudah floating profit sedikit ya. Ada MG juga, takutnya kalau MG dia juga scalping ya, nanti dia akan spek naik dan kemudian akan terkoreksi ya, karena memang volumenya untuk kenaikannya ya sudah cukup tinggi dan cukup jauh dari support. Kalau mau spekulasi bisa di area 1200 ya, 1200 sampai 1300 itu adalah area buy untuk Bufa ya di support minornya, karena hari ini akumulasinya di sekitar itu ya, ada MG di 1273 dan AK di average 1271. Jadi 1200 sampai 1300 itu adalah kemungkinan ya untuk area support minornya untuk swing ya. Masih cukup bagus untuk Mina, untuk Bufa maaf, untuk Bufa masih bagus, untuk scalping masih cukup bagus ya. Kita coba lihat Broksum dari tanggal 20 November ya, karena dia naiknya pas dari tanggal itu ya. Di tanggal itu memang masih ada akumulasi ya, ada AK yang barangnya masih banyak di 1100 ya, jadi sudah floating profit lumayan dari AK-nya ya, jadi cukup riskan nanti apabila ada buangan ya, karena memang sudah profit lumayan besar di average mereka juga di bawah ya di 1100 ya. Jadi untuk scalping bisa perhatikan ya di area 1200 sampai 1300 itu adalah area
support minor untuk Bufa ya, selama kuat di area itu masih ada potensi sebenarnya untuk naik kembali. Tapi untuk swing, untuk scalping ya, kalau untuk swing lebih baik tunggu dulu ya, paling enggak tunggu ada koreksi sampai ke Fibonacci 0,3 itu adalah area support untuk swing ya, untuk scalping bisa dipakai di 1.300 sampai 1.200. Masih bagus Bupa, sangat uptrend dan untuk swing tunggu dulu koreksi, kalau untuk scalping bisa dimanfaatkan ya apabila ada power buy masuk ataupun, mau menunggu di area support minornya juga bisa ya. Karena untuk scalping harus cepat ya, apabila tidak tahu resikonya malah nanti sangkut. Masih bagus untuk, Bufa. Oke, saham kedua ya kita ada Mina hari ini tuh menguat tipis 0,84%. Untuk Mina saat ini sepertinya lagi sideways ya, sideways di area atas ya. Ini dia sempat naik dengan volume besar dan, cenderung sideways ini ya. Support kuat masih bisa dipakai di area 210 ini ya, 210 dan resistennya bisa dipakai di resisten, hari ini ya di 250-an karena sudah ada ekor-ekor dari atas yang menandakan memang sudah muncul seller ya ini ya dari atas. Walaupun secara teknikalnya masih oke, tapi untuk seperti ini, nanggung ya karena dia nanggung, karena sudah dekat-dekat resisten dan area nanggung dan supportnya memang masih di area 210 untuk swing, tunggu di area supportnya kembali ya, kemungkinan dia akan sideways, apabila dia kasih koreksi ke area 210-an malah bisa spekulasi buy ya. Takutnya sepertinya dia ada ekor-ekor dari atas dan kemudian, dibawa turun ya, dibawa turun ke supportnya kembali di MA 20 kalau waktu ini ya, dan ini sebenarnya sudah ini ya area buy-nya sebenarnya di sini ya, pas dia ada konsolidasi dan volume masuk, ini bisa area buy-nya ya. Untuk saat ini volumenya sebenarnya sudah bagus walaupun nggak sebesar waktu candle pertama yang gede ini ya. Jadi kemungkinan akan sideways dulu ya, akan sideways dulu dan sudah ada ekor dari atas menandakan memang ada seller. Kita tunggu aja di area swing low-nya ya, di area base-nya lagi di 210. Secara momentumnya bagus, dia golden cross ke atas, jadi apabila ada koreksi malah kesempatan buy ya untuk Mina. Kita coba lihat Broksum dulu. Broksum hari ini memang ada distribusi ya, ada distribusi, ada CC barangnya cukup banyak ya, terbukti dari candle-nya pun kelihatan dia ada ekor dari atas menandakan ada seller. CC keluar, retail masuk ya di average 240, masih BEP. Kemungkinan akan terkoreksi dulu ya untuk, Mina. Coba kita tarik lagi pas dari 17 November ya, pas dia ada kenaikan pertama ya. Memang masih ada semua distribusi ya, memang dari CC memang keluar ada BB nih, BBAK, ZAI, ZP adalah broken non retail semua ya, di average sekitar 220 sampai 230 ya. Jadi dia di area bawah ini ya, benar ya, di area konsolidasinya ya, di area 220 sampai 230. Jadi sebenarnya terkonfirmasi ya untuk area marketnya ya, di area marketnya itu di sekitar 220-an ya dan si support secara, teknikalnya ada di 210. Jadi di area itu bisa dispekulasi buy ya 220 sampai 210 itu adalah area swing low-nya ya, area base buy-nya ya untuk Mina. Masih bagus untuk Mina secara dari candle kenaikan pertama masih ada akumulasi di sekitar 220 dan saat ini lagi sideways ya, kemungkinan apabila kuat bertahan di 210-nya masih ada potensi Mina untuk kembali higher high ya, nanti bisa di-break lagi di 260-nya karena memang momentumnya lagi sedang naik. Masih bagus untuk Mina. Oke, saham ketiga ya kita ada Raja untuk hari ini untuk menguat 8,5%. Ratanya sangat uptrend ya, terlihat banget dari garis moving average-nya ya, MA 200, MA 50 dan MA 20-nya bergerak di atas 3 moving average, artinya saham ini super uptrend ya, ini sempat ada rekom dari kita dan kita bayar weakness ya, dan nggak didapat dan dia malah berekod neckline-nya ya, neckline-nya di sekitar 5.100-an ya, ada di breakout dan hari ini memang mendekati area resistennya lagi ya, ini sebenarnya sudah breakout bagus, ada volume juga, tetapi memang secara teknikalnya dia sudah ada di area resistennya ini ya, di area resisten di 5.600 itu adalah area resistennya ya. Masih ada potensi sebenarnya Raja untuk nanti paling nggak sentuh lah, untuk scalping masih oke ya, karena mendekati area resisten gini biasanya malah disentuh-sentuh ya. Jadi untuk
profit cepat bisa ya, tapi kalau untuk swing kita tunggu di bawah lagi ya karena ini adalah neckline-nya di 5 ribuan ya adalah neckline dan kebetulan angka psikologis kemungkinan akan di-retest ya. Jadi untuk swing kita tunggu koreksinya di neckline-nya ya di angka psikologisnya di 5.100 ini ya. Maaf di 5.100 itu adalah area neckline dari raja ya. Secara volume juga oke, hari ini 2 hari ini sudah mulai rame artinya marketnya sudah mulai menuju ya ke raja, akan ada potensi sangat kuat ya untuk raja paling enggak nanti uji resistennya ya di 5.600 sampai 6.000 ya. Untuk swing tunggu dulu, tapi untuk scalping masih sangat bagus, volumenya masuk. Dari MACD-nya pun golden cross ke atas, jadi momentumnya memang lagi naik. Kita coba lihat Broxum per hari ini juga masih bagus, ada normal akumulasi, retail keluar ya, ada XL, ada CC, ada SKI, ZP, sangat rapi ya di sisi kanan dan di sisi kirinya ada akumulasi cukup bagus, ada ZP, AKMQ, JCAZ dan notabene adalah broker non retail semua ya di average 5.280-an. Jadi sudah profit lumayan ya untuk raja. Jadi untuk raja secara broksumnya, secara teknikalnya masih bagus. Dia ada akumulasi hari ini. Untuk scalping besok bisa diperhatikan ya area resistennya di 5.600 sampai 6.000 itu adalah target kenaikan berikutnya untuk raja ya karena volume dan Broksumnya cukup bagus ya untuk raja. Jadi untuk swing tunggu ada koreksi, kalau untuk scalping bisa masuk ya. Bisa masuk targetnya jangan jauh-jauh ya sampai 5.600 sampai terjauhnya di 6.000 untuk scalping. Masih bagus untuk raja. Oke, saham keempat ya terakhir ada Ratu. Hari ini untuk menguat 2,51%. Secara trennya dia juga sangat uptrend ya, bergerak di atas 3 moving average, MA 200, MA 50 dan MA 20-nya saat ini Ratu ya lagi di area resistennya ya di area 10.060 ya dan support minornya bisa dipakai di area 9.500. Itu adalah support minor dari Ratu saat ini. Harganya memang lagi ada di resistennya ya, agak ada resisten. Apabila dikasih breakout malah bisa beyond breakout ya karena tanggung banget dia ada di 10.600 sampai di resisten berikutnya di 10.975. Jadi untuk swing sudah ketinggalan bisa dikatakan sudah ketinggalan bisa nunggu aja di area supportnya di 9.500 ya untuk swing adalah support minor untuk Ratu apabila itu di break akan uji lagi di 9.050-an yaitu adalah area supportnya MA 20 ya, syaratnya sangat uptrend ini, uptrend channel yang warna hijau, artinya menandakan super uptrend ya untuk Ratu, tapi tetap hati-hati ya ini sudah ada bearish divergence ya, bearish divergence dari MACD-nya ini harganya cenderung naik ya, cenderung naik, tetapi secara MACD-nya dia cenderung turun. Tapi belum terkonfirmasi ya, tetap masih bagus sebenarnya, tapi tetap hati-hati karena memang sudah ada di area resistennya ya untuk scalping masih oke, kita bisa buy and breakout, tapi untuk swing nunggu area di support minornya lebih bijak ya untuk di 1.500 itu adalah area spekulasi buy ya untuk Ratu di support minornya apabila itu di breakdown ya tunggu lagi di area 9.070-an itu adalah support berikutnya di MA 20-nya. Coba kita lihat Broxum ya, Broxum per hari ini ada normal akumulasi dari AK ya, cukup bagus AK masuk. Retail sepertinya keluar, ada XL ya, ada XC, ada PD juga, jadi retail sudah keluar. Kita coba lihat dari dia sideways nih ya, sebenarnya sudah di area atas ya, di area dari 18 November ya. Masih bagus ya dari sideways-nya ini ya, dia sempat turun dan kemudian naik artinya akan ada yang jagain ya istilah ada yang jagain di area supportnya di 9.500 dan average mereka di 9.900 ya ada di area atas ya 9.900 ya di area ini ya di area exit ini ya jadi untuk Ratu sebenarnya cukup bagus ya dia lagi sideways kemungkinan akan sideways dan apabila ada koreksi ke area 9.500 kemungkinan adalah area support minor yang akan kemudian akan mantul ya karena
masih ada AK ya di average 9.900. Jadi apabila turun kemungkinan akan dijaga ya di area 9.500-nya. Itu adalah support minor untuk Ratu. Masih bagus Ratu memang saat ini ada di area resistennya ini ya. Ada di area resistennya cukup nanggung, apabila mau scalping bisa masuk, tapi untuk swing tunggu di area 9.500 untuk swing low-nya. Masih bagus untuk Ratu.